Mulai aja langsung atau? Iya, mulai aja. Tingkat ketergantungannya hari ini pasien berapa, Mas? Hari ini pasien ada 5. Oke, ada 5. Mm-hmm. Terus 5 di tim 1 berapa? Di tim 1 ada 2 orang dan Ada di tim 2. 2 ada 3 Ada orang. 3, oke. Di tim 1, yang 2 orang itu tingkat ketergantungannya apa? Ini apa namanya? Masih ini sih Bu, apa namanya? Minimal. Oke, minimal care. Mandiri, Ya, mandiri. mandiri Minimal berarti. care. Oke. Ya. Mandiri. Mandiri atau minimal care. Itunya tanda-tandanya dia minimal care? Dia sudah aktivitas sudah mulai bisa. Oke. Terus makan minum juga bisa sendiri. Terus pengobatannya juga sudah minimal. Gitu. Atau psikologisnya juga stabil. Oke. Itunya alat medisnya yang yang dipasang? Oh ya, hanya terpasang infus. Infus. Untuk tuan. Jadi dua-duanya minimal ya? Dua-duanya minimal. Dua-duanya minimal. Oke, dua-duanya minimal. Oke. Dua-duanya minimal. Berarti hanya terpasang infus dua-duanya? Iya, terpasang infus. Terus apa lagi? Terpasang infus dan kateter. Terpasang infus dan kateter. Oke. Ya. Infus dan kateter. Terus tadi ya emosinya normal ya, stabil ya. Terus sudah. Kebersihan diri sudah, mandi sudah tadi kan pakai mandi. Oke. Untuk kebutuhan makan minum sendiri, mandi oke sendiri. Oke. Tinggal diobservasi aja tanda-tanda vitalnya. Tinggal diobservasi tanda-tanda vitalnya. Oke. Untuk yang tim 2? Untuk tim 2 itu yang minimal 1, yang parsial 2. 1. Oke. Yang minimal sama itunya dengan yang tadi tim sama? Hanya terpasang infus saja? Iya, hanya terpasang infus saja. Oke, hanya terpasang infus saja. Untuk yang parsialnya? Ada satu lagi yang kateter juga, Ibu S. Untuk yang parsialnya karena dia post-op, jadi dia kebersihannya dibantu, terus makan minumnya juga masih dibantu, masih observasi tanda-tanda vital tiap 4 jam. Kemudian ambulasinya juga dibantu, pengobatan juga ada beberapa obat yang harus diberikan. Alat yang medisnya Mas, yang terpasang Mas, itu yang paling penting. Dia terpasang kateter, infus. Ingat ya, untuk yang menentukan minimal, parsial, sama total, itu adalah kebutuhan dasarnya. Semakin banyak dibantu kebutuhan dasarnya, dia akan masuk ke parsial sama total. Parsial, total. Hati-hati. Sama tingkat kesadaran juga ya Bu ya? Betul, tingkat kesadaran emosionalnya, emosi tadi ya, betul. Itu masuk ke situ. Izin. Jadi untuk yang parsial, dia menggunakan apa saja? Dia terpasang infus, kemudian terpasang kateter, kemudian juga ada bekas operasi lukanya di bagian kaki kanan. Infus, kateter, terus ada oksigen? Oksigen sih enggak sih Bu. Terus apa lagi? Kemudian kebersihannya masih memerlukan bantuan. Makan minumnya juga. Alat itunya juga makan minum agak dibantu. Kenapa nih? Ada kelemahan? Dia bed rest Ibu, kelemahan sih enggak, cuman dia kalau bergerak masih sakit. Pasien dengan apa diagnosis medisnya Pak Izin? Apa namanya, post-op, debridement. Di bagian? Di bagian kaki sebelah kanan. Jadi dia post operasi, cuman dulu kaki. Post-op, post-opnya berapa jam?
Wajib nggak dia diparsialin? Hati-hati nih, yang bikin burnout adalah kita salah nih mengklasifikasikannya. Kalau dia misalkan cuma nyeri Pak, izin, berarti dia akibat nyeri itu aktivitasnya terganggu, itu kan udah ada hubungannya. Berarti hilangkan nyerinya, jangan dibikin ketergantungan, jangan bikin parsial, jangan bikin parsial Pak. Soalnya kenapa? Karena itu nanti Bapak butuh banyak waktu di situ. Kalau yang minimal tuh 1-2 jam untuk asuhan keperawatannya Pak. Tapi kalau yang parsial sama yang total banyak kita di situ Pak. Nah di situ tuh nanti rasio perawatnya. Sehingga hati-hati memberikan intervensi, mencap pasien ya, melabelkan pasien dia bed rest sama yang cuma hambatan mobilitas fisik. Kalau seandainya dia masih bisa dibantu ini, oke, memerlukan perawat atau tidak, bisa keluarga kan. Yang kita takutkan tadi, kalau seandainya alat medisnya itu banyak, contoh terpasang NGT, terpasang oksigen, shower kateter, infus, misalkan seperti itu, kebutuhan dasar harus dibantu, ya beberapa yang dibantu ya terkait makan, minum tadi, itu bukan karena kerusakan organnya atau apa, tapi karena misalkan salah satunya karena nyerinya tadi, misalkan seperti itu. Contoh izin yang memerlukan yang kita masukkan makan minum bantu, contoh adalah pasien stroke yang dengan kelemahan anggota fisiknya. Betul Pak. Itu kan ada beberapa yang terpasang NGT, ada yang tidak. Nah, yang tidak terpasang NGT itu resikonya apa? Aspirasi Pak kalau keluarga. Kunyahannya kurang gitu ya, itu bisa. Nah, itu masuk ke beban perawat tuh Pak di situ. Ya kalau sekarang mungkin itu bisa kita delegasikan pada pos ya, tapi agak itu juga nih, sebenarnya itu masuk ke tugas perawat tuh, karena resiko aspirasinya, karena kita tahu nanti gitu kelemahan. Nah, tapi kalau dia hanya nyeri saja, kita hilangkan nyerinya, nah bisa didelegasikan Pak kepada keluarga izin, sehingga jatuhnya dia jadi minimal. Namun lagi-lagi ya akan menjadi parsial jika nyerinya itu ke sedang atau berat. Karena kan nanti emosinya terganggu tuh Pak. Nah, sehingga kita jadi apa Pak? Jadi banyak perawatnya, makanya hati-hati nih. Sebenarnya nggak bisa burnout sebenarnya. Maksudnya kita nggak akan banyak beban kerja seandainya kita tahu klasifikasi dari itu, oh nanti dikurangin aja nyerinya, misalkan seperti itu. Sehingga nanti psikologisnya akan terbantu. Saya kenapa kalau udah parsial totalnya banyak, udah Pak banyak banget di situ kita kerjanya tuh, akan dibantu mandi, ini segala macam seperti itu. Gitu sih Pak Ragil, nanti diklasifikasikan lebih baik lagi ya. Ingat, ya diklasifikasikan lagi untuk nyeri izin. Kalau nyeri yang nggak bisa hilang apa Bu? Nah kalau ini kan debridamen bisa, apa tuh? Apa? Nggak bisa tuh kronis, yang nyeri-nyeri kronis Pak. Dan obatnya juga untuk anti Betul, nyerinya juga beda. betul, painkillernya selalu ada. Nah itu boleh Pak diparsialkan, saya setuju. Tapi kalau yang akut izin ya, apalagi misalkan ya kita tahu lah dia cuma akut ya, nah makanya dilakukan pengendalian nyerinya gitu. Oke, bagus. Untuk Pak Budi, oke, karunya sudah nih. Pak Budi mau apa nih? Terima kasih Bu. Ya baik Pak. Baik Bu, di sini untuk apa namanya? Untuk mau pos? pre-kompren. Pos ya. Ya, Mau pos. pos kompren Oke. Bu. Ada itunya, saya kasih Bapak untuk jadi co-hostnya, Bapak. Ada contohnya Pak, satu saja yang tadi Bapak bilang. Satu saja contoh. Iya, ini tadi saya ngambilnya Bu, apa namanya? Saya ngambil dari format rencana harian ketua tim Bu. Boleh, nggak apa-apa. Jadi saya nanti bacakannya dari situ. Boleh. Ya, Baik Bu. Pak. Silakan Pak. Bisa di-share dokumennya? Iya Bu, bisa Bu, sebentar. Banyak. Oke. Bagus nih. Oke. Saya buat seperti ini Bu. Jadi pasien kebetulan di tim saya ada 2.
Yang pertama itu dari sini ya. Ya. Sorry. Ini ada dua, Tuan Tugiman dan Tuan Rianto. Oke. Ya. Jadi tadi saya sudah membagi tugas untuk Tuan Tugiman ini karena dia mandiri, kemudian ada perawat pelaksana saya ada 4, maka ada pasien 2, saya bagi 2-2, Bu. Untuk perawat pelaksana yang pertama, untuk Tuan Tugiman ini, Nas BC dan Nas Bagus. Kemudian untuk Tuan Rianto ini dipegang oleh Nas Panji dan Nas Yunik. Seperti ini, Bu. Kemudian ini jam 7 tadi saya sudah membagi tugas, Bu. Membagi tugas untuk sesuai dengan masalah keperawatan yang ada. Untuk Pak Tugiman ini karena dia postur hari ke-6, kemudian masih terpasang kateter dan terpasang irigasi, Bu. Kemudian kalau kemarin itu kan dia sudah mulai belajar untuk udah nggak betah di tempat tidur terus, jadi dia ingin beraktivitas dan sudah bisa jalan, Bu. Seperti itu. Kemudian untuk Tuan Rianto juga ini tingkat ketergantungannya juga mandiri, karena pasiennya sudah bisa jalan juga. Kemudian di sini saya melakukan supervisi, Bu. Setelah tadi sudah saya bagi, kemudian jam 9 saya melakukan supervisi kepada Nas BC dan Nas Bagus dalam memberikan asuhan keperawatan. Dia melakukan perawatan selang kateter, Bu. Dan Nilainya berapa, Pak? Kenapa, Bu? Nilainya berapa perawatnya? Nilai maksudnya, Bu? Nilai itunya, nilai supervisinya. Nilai perawatannya. Nilai supervisinya. Nilai supervisinya berarti melakukan tindakan keperawatan. Ingat loh, Pak, ada SPO-nya loh nanti di situ. Dia bisa mendefinisikan, bisa menyebutkan tujuan, bisa menyediakan alat. Nanti tolong diinikan ya, Pak. Mudah-mudahan di buku panduan ada form supervisi. Nanti diinikan. Siap. Nanti dikasih, Pak, nilainya. Oh, kamu perbaiki terkait misalkan masih belum bisa menyebutkan, maksudnya masih kurang dalam menyebutkan tujuan, atau mungkin tahap evaluasinya yang terminasinya yang belum. Berarti nanti di keterangannya ini langsung saya isi, atau nanti yang di keterangan ya, Bu ya, kita langsung isi ya. Salah satu saja, Pak, antara Bu BC atau Pak Bagus yang Bapak cantumkan untuk seperti itu. Baik Ibu. Kemudian tadi ada visit dokter Garjito jam 9.40. Saya mengikuti visit dokter. Jadi karena urinnya sudah jernih, jadi tetesan irigasinya diturunkan, Bu, jadi 20 tetes per menit. Kemarin kan masih 40 sampai 60 tetes per menit. Jadi izin boleh saya potong nih, Pak. Ya. Saya inginnya Bapak itu yang intervensi itu loh, Pak, yang di KMB. Oh, ininya siap, Bu. Ada, Bu, ada, Bu. Yang ya, Bu. Oke, boleh silakan. Saya keluarin dulu. Lihat, Oke. Coba kita lihat Bapak mau ada nggak yang ditambahkan dari kriteria hasilnya atau kriteria hasilnya dihilangkan. Kemarin mungkin kalau teman-teman yang kemarin KDP atau KMB dengan saya, bahwa untuk masa diagnosis keperawatan yang aktual sama promosi kesehatan tuh 3, minimal tabelnya 3. Nah, kalau kita berhasil, tabel itu berkurang menjadi 1 dan 2, teman-teman. Dan aktual menjadi resiko, itu berhasil tandanya. Oke. Mungkin Ibu nih yang sudah saya buat. Oke. Ke bawah. Oke. Jadi semua sistemnya juga saya masukkan, Bu, di sini. Langsung saja ke SOP, Pak. Langsung ke evaluasi. Kita lihat dulu. Izin. Swab ya, Bu ya. Langsung ke swab dulu. Kita lihat swabnya.
ini Bu. Oke. Ini satu masalah saja ya Pak. Ini yang nomor 1 ini untuk diagnosis apa Pak? Izin? Nyeri. Nyeri, oke. Ya. Kalian mengatakan masih merasakan nyeri, mengatakan tidak merasakan sakit saat disuntik. Karena ada pemberian obat Bu. Jadi kan kemarin ada tindakannya yang memberikan obat. Nyeri ya. Izin Pak, untuk S-nya itu memang data yang berkaitan dengan nyerinya. Oke, pasien tidak merasakan nyeri, izin skalanya harus dia bisa nyebutin apa skalanya. Belum nggak dimasukin. Iya benar. Terus klien mengatakan udah nggak debar itu. Kalau sakit nggak disuntik ya mungkin kalau hubungannya nyerinya karena tindakannya mungkin bisa. Tapi kalau misalkan nyerinya tidak disebabkan karena tindakan invasif kita, harusnya sakit disuntik tidak diinikan. Oke. Nah dari sini Pak, kan swab ini nih Pak nih, keadaan umum pasien baik, TTV-nya oke, objektifnya itu Pak berkeringat. Oh siap. Berdebar-debar misalkan, gitu ya. Terus apalagi fokus pada dirinya. Betul, fokus pada Pak, dirinya sendiri. Betul, nyeri ini kan yang sering ngebel-ngebel. Yang komplain tuh orang nyeri itu. Siap. Gelisah ya Bu. Dirinya gelisah meringis. Betul, meringis, nggak bisa jalan aktivitas Pak. Tampak pasien belum bisa ya bergerak dari tempat tidur atau jalan hanya baru setapak-tapak atau 1 meter gitu. Misalkan seperti itu. Oke. Untuk di swabnya itu, nah ini kalau ini masalahnya masih ada, izin Pak, nanti di pre-nya berarti tekankan untuk intervensi spesifikan nyerinya. Izin untuk kriteria hasilnya. Nah ini izin, di sini berarti nanti di post conference berarti masalah keperawatan nyeri akut belum teratasi, izin Pak. Belum teratasi dengan kriteria hasil, dengan indikator kriteria hasil. Iya benar. Dengan kriteria hasil, skala nyeri atau tingkat nyeri ya, itu kan nanti di kriteria hasilnya apa yang Bapak ambil. Siap. Oke, nah indikatornya tidak mengeluh nyeri, tidak meringis. Nah izin, yang subjektif sama objektif itu isinya ini nih Pak. Betul. Frekuensi nadi tidak gelisah, izin ke bawah. Oke, nah karena ini masih ada, nah inilah yang akan inilah hasil akhir dari pre-conference Bapak. Siap. Berarti tidak post-conference atau pre-conference? Post-conference, betul. Nah nanti di SBAR-nya Bapak tentang pasien inilah Pak yang dimasukkan dalam situasi Pak, izin. Oh siap. Jadi dilanjutkan intervensinya agar ini indikatornya akan menghilang. Gitu. Siap Ibu. Itu saja Pak. Baik Ibu. Oke, melaporkan kontrol teknik non farmakologi ya. Oke. Ini nggak fair nih, tindakan kolaborasinya mana? Oh ada Bu, cuma iya benar, cuma di indikator yang ini saya nggak masukin. Kan ada makanya tuh Pak. Nyeri itu ada manajemen nyerinya sama kolaborasinya. juga nih. Bu Rina selalu bilang cerewet, tabelnya harus minimal 3 Pak. Kenapa? Karena nanti intervensinya nggak dapat pada saat kolaborasi. Iya. Tabelnya harus 3 kalau akut. Kenapa? Etiologinya belum ke ini nih Pak. Nyerinya gara-gara apa Pak dia? Kan jatuh Bu dari motor. Oke, berarti agen cedera mekanik. Betul. Nah, dihilangkannya dengan apa? Perawatan lukanya belum ada nih. Ya, karena kan perawatan lukanya masuknya ke infeksinya Bu. Enggak, maksudnya kalau kita ngangkat diagnosa itunya tetap masuk di sini Bu. Nggak bisa Pak. Jadi makanya teman-teman bilang beban kerjanya itu tinggi betul karena diagnosisnya salah. Pak. Jadi Pak, jangan resiko infeksi. Jadi masukkan dia ke dalam nyeri akut Pak. Kenapa nyerinya itu disebabkan karena lukanya. Kasih perawatan luka di situ akan sembuh nyerinya Pak. Jadi dari dia masalahnya itu dari 3 indikator itu dari mulai agen penyederanya problemnya dulu masalah keperawatan, etiologi sama simptom Pak. Iya, jadi
berarti dari apa namanya tadi kan karena jatuh tuh Bu. Betul. Berarti kita kan dari Itu agen etiologinya. cederanya. Betul, itu agen cederanya. Kemudian yang ini kan untuk diapain? nyerinya, indikator nyeri. Ini izin Pak, ini untuk simptom Pak. Siap. Simptom. Tanda dan gejalanya. Nyeri, ya Pak, dia nyeri, meringis, kalau otot tuh simptomnya. Mungkin beda. Kalau satu lagi tadi apa Bu? Akut. Problem, etiologi, sama simptom. Nah, simptom itu Pak, ada yang fokus punya nyeri, ada yang dia dampak dari nyeri Pak. Contoh orang nyeri, Bumi apa deh? Orang nyeri nggak bisa makan enak, nggak bisa tidur, gelisah, cemas, aduh, benar-benar luar biasa deh. Nah, itu simptom dari nyeri akut. Sehingga apa? Sehingga jangan ambil lagi ansietas di diagnosis keperawatannya. Atasi di nyerinya. Kalau nyerinya sembuh, itu orang akan senang, bahagia. Betul. Aktivitas fisik di sini nih. Di aktivitas fisik di sini juga Pak, di nyeri akut izin. Sehingga kalau kemarin saya bimbingan KDPKB, Bu, berarti diagnosisnya cuma satu? Enggak dong, tetap banyak apa perawatannya. Di masa COVID pasti dia akan pengen buru-buru pulang. Misalkan gitu, izin Pak, ya itu banyak gitu ya, terkait dengan penerimaan diri gitu, misalkan seperti itu. Nah, sehingga ada satu diagnosis utama dibilang aktual, karena dia momok turunan tuh Pak dari diagnosis yang nanti di bawahnya. Dari nyeri itu dia bisa mengakibatkan yang lain Ibu ya. Pak, betul. Siap. Ke situ sih yang diinikan ya. Nanti di situasinya nanti berarti S-bar Bapak, berarti karena Bapak tim, isinya ini Pak, salah satu pasien yang tadi Bapak itu ya. Siap Ibu. Oke, bagus ya. Bagus, Bu Mia boleh, silakan. Mantap Bang, mantap. Pokoknya kalau ngikutin mah insya Allah Bro. Lancar ya Pak. Saya jadi inget bimbingan kemarin kayak gini. Bener ini. Saya nggak pernah dibimbing Bu Rina, jadi baru ternyata maaf Pak, maaf. Nggak apa-apa Bu. Jadi kan ilmu emang harus dari berbagai macam Bu. Iya betul. Saya jadi inget waktu nyeri saat melahirkan ya Bu ya. Iya bener ya, kemana-mana ya. Aduh. Iya. Ya, oke deh. Iya, soalnya kita dipandang rendah nih Pak, askep kita. Dokter saya selalu bilang, gue nggak ngerti deh askep lo. Katanya, kalau kita jelas, kita kasih obat turun nyerinya. Lu dari mana? Kata dia gitu. Makanya nggak usah nulis-nulis kayak gitulah, katanya gitu. Capek, aduh. Kurang asem memang tuh ya. Nah, makanya kita harus bener nih. Jadi biar tahu. Izin Bu Mia, boleh di-share? Bu Mia apa nih rencananya? Pre dan post conference juga atau apa Bu? Sebentar Bu. Mana ya tadi ya? Ini boleh nanti untuk Karu dan Katim cara penkes. Ya, Ya, di edukasi ya Bu ya, cara edukasi Katim iya, sama PP-nya boleh, gitu. Jadi jangan hanya fokus itu jangan aja. hanya tindakan keperawatan aja Bu ya. Siap Bu. Oke. Ya, selamat malam Ibu Rina, ya, Bu Pak Katim Budi Ardianto dan Pak Karu. Dan Ragil. Hari ini saya akan memberikan laporan kinerja ketua tim. Peran saya hari ini adalah sebagai ketua tim. Saya namanya Sumiati, perawat di Pulau Laut. Bekerja pada tanggal 17 Juni 2021. Nah, hari ini saya jaga pagi Bu. Saya mencoba membuat 4P, mohon arahan dan bimbingan dari Ibu. Baik Ibu. Jam 7 saya melakukan perencanaan, yaitu dengan menyusun rencana jangka pendek, rencana harian Katim, yaitu saya membuat asuhan keperawatan pada Tuan Sugeng dan Tuan Ferry. Karena tadi sudah dibagi. Ya, Bu. Siap, karena tadi sudah dibagi tugas oleh Pak Karu kepada saya memegang 2 pasien. Kemudian saya melakukan pembuatan asuhan keperawatan pada Tuan Sugeng, usia 46 tahun dengan diagnosa uretrolitiasis sinistra. Dengan indikatornya jangka pendeknya ini ya Bu. Maaf, saya membuat askepnya terdahulu sebentar. Ya. Ya. Apa
apa-apa gimana ya? Bu, kalau Ibu mau tadi saran saya ke Pak Budi, Ibu hanya membuat kriteria hasil lagi, nggak apa-apa. Heeh. Misalkan gini, tingkat nyeri udah beres tuh, yang belum beres Baik. apa dari tingkat nyeri? Misalkan terkait tadi ya aktivitas yang belum beres nih, misalkan boleh Bu diganti tabelnya bahwa nanti kriteria hasil untuk tingkat nyeri sudah teratasi, ganti yang aktivitas fisik boleh Bu, nggak apa-apa. Aktivitas fisik. Baik Ibu, jadi rencananya tadi itu Kak, saya itu di 2 pasien, yang satu nyerinya atas nama Tuan Sugeng, yang kedua Tuan Ferry dengan tindakan perawatan luka. Karena dokternya menginginkan perawatan luka dengan gentamicin. Gentamicin Bu. Jadi saya melakukan demonstrasi kepada PP saya, karena hal ini baru dan inovasi, kemudian saya melakukan demonstrasi supaya nanti PP saya mengerti akan tindakan tersebut. Oke, yang kita mau ini kan berarti, nah Ibu udah bener nih Bu, untuk yang tabelnya nih. Nanti mungkin Pak Bu itu nanti di apa namanya, di pre dan postnya nanti pre-nya Bapak isinya tabel ini, tabel intervensi ini. Nah tadi yang saya bilang untuk kriteria hasilnya harus dicantumkan apa kriteria hasilnya. Nanti sih kalau teman-teman udah tidak pendidikan itu dicampur gabung boleh, sebenarnya boleh saja indikatornya untuk meringkas kan. Namun saat pendidikan kita harus tahu kenapa tadi diagnosis itu terdiri dari PES ya, PES atau PE saja. Nah, jadi biar tahu yang mana yang sudah teratasi gitu loh. Itu gunanya sih kalau teman-teman sudah hafal. Harus 3 ya Bu? Harus Pak, minimal Pak malah. Berarti 5 dong Bu Rina? Iya. Kenapa? Karena tadi kan Bapak bilang aktual dia masuk resiko infeksi, terus masuk lagi nanti hipertermi, hati-hati loh. Hipertermi itu bisa masuk tuh ke misalkan contoh ketidakefektifan bersihan jalan nafas Pak, itu ada data hipertermi di situ. Karena ada keparahan infeksi. Jadi hiperterminya tidak usah diambil. Gitu. Izin Bu. Jadi nanti untuk kriteria hasil untuk pre-nya Ibu betul nih. Ini yang rencananya yang mau Ibu cantumkan. Cuma izin kriteria hasilnya harus tahu. Dan nanti untuk masing-masing intervensinya itu juga harus jelas. Sedikit aja, nggak usah banyak. Baik. Ya, ini siap. Ini tadi atas nama Tuan Sugeng ya Bu. Nah yang kedua adalah Tuan Ferry. Tadi saya belum masukkan Bu kriteria hasilnya. Jadi targetnya adalah pasiennya lukanya baik, nyerinya juga berkurang. Kemudian saya melakukan pengorganisasian Ibu dengan membagi tugas kepada 4 orang PP. Karena saya mempunyai 4 orang PP, saya bagi menjadi dua pasien, yaitu Nurse Yunita dan Nurse Putri memberikan asuhan perawatan pada Tuan Sugeng dengan nefrolitiasis, dan Nurse Ade dan Nurse Roy memberikan asuhan perawatan pada Tuan Ferry. Jadi saya bagi 2. Kemudian saya kalau untuk pengorganisasian kan Ibu bagi tuh antara Pak Sugeng sama si Pak Ferry itu. Di pengorganisasian itu izin Bu, itu kan kriteria pasiennya, parsial atau total atau tadi minimal tingkat kemandirian, izin berapa Bu, dia harus ke pasien itu berapa jam, dan ada edukasi terkait itunya. Jadi harus jelas itu di pengorganisasian. Jadi misalkan parsial berarti dia butuh lama rawatnya itu maksudnya untuk itu ya 3-4 jam, hati-hati nih diinikan gitu. Izin di pengorganisasi dikasih tahu. Nanti di situ dicantumkan untuk ada PNKes-nya, ada pengobatan tindakan, dan mungkin yang lain-lain misalkan seperti itu. Dikasih tahu untuk si PP-nya. Jadi nggak sama. Oke, bagus. Oke, Bu. Oke, kemudian saya melakukan pengarahan Ibu dengan cara memimpin pre-conference pada ASKEP shift pagi ya Bu. Yang pertama ialah mengarahkan tentang ASKEP Tuan Sugeng dengan diagnosa ureterolithiasis dengan kriteria hasil tersebut yang di atas. Dengan PP-nya melakukan intervensi kaji skala nyeri, karakteristik, dan intensitas nyerinya. Kemudian menganjurkan teknik relaksasi nafas dalam dan teknik distraksi atau dengan mendengarkan musik. Yang kedua, ASKEP Tuan Ferry untuk untuk nurse Roy melakukan perawatan luka dengan metode kompres gentamicin 2 ampul dengan mendemonstrasikan perawatan luka sesuai SPO. Saya mengarahkan ke 4 PP saya seperti itu Bu, saya bagi.
Kemudian karena Dia izin, nanti yang mau jadi videonya yang mana nih? Yang mau dinilai, untuk saya masukkan nilai. Mau yang pengarahan? Baik Ibu. Izin Jadi boleh? gini, jadi pasiennya ini kan saya mau teknik relasi nyeri ya Bu ya, nyeri. Jadi pasiennya ini mengatakan dia tuh kan agak terganggu tidurnya dengan melatih napas dalam. Kemudian saya menanyakan kepada kepada PP, apakah dengan teknik relaksasi nafas dalam itu sudah berkurang nyerinya. Nah, kalau memang tidak berkurang, mari kita dengan teknik yang lain, seperti mendengarkan musik atau teknik distraksi yang lain, supaya pasiennya bisa mengurangi nyeri dan pasien bisa tidur dengan nyaman. Gitu Bu. Izin Bu, untuk itu boleh. Mungkin bertahap. Kalau misalkan minggu ini tidak, mungkin itu izin buat pada untuk minggu besok Bu, atau nanti untuk ujian misalkan ya sudah dibuat, karena itu harus ada SPO-nya terkait tindakan itu. Tindakan itu. Jadi nanti Ibu menginformasikan ini ada teknik baru ya, misalkan distraksi atau apapun gitu ya. Nah ini Ibu jelaskan mulai dari tadi detail pengertian, tujuan, alat yang digunakan, berapa lama, gitu seperti itu. Syukur-syukur kalau ada penelitiannya. Jadi saya gunakan ini referensinya dari ini atau dari penelitian saya misalkan gitu, dari ruangan ini dan itu berhasil, itu bagus sekali. Karena kalau udah Benson kayaknya ya. boleh, Benson boleh ya, betametason juga boleh. Boleh Bu. Makanya kan nyambung. PK 3, PK 4 itu harus meneliti kan di ruangannya nanti untuk naik itu tuh. Nah dari situ tuh sebenarnya. Teman-teman skripsi udah oke. Jadi harusnya bisa tuh nanti naik level. Salah satunya dari situ. Mungkin izin kalau membuat yang tadi itu mungkin Ibu agak nanti itu ya agak lama. Mungkin tadi ya sama aja sama Pak Budi membuat tadi intervensi saja Bu yang baru terkait kriteria hasil, dan itu karena Ibu sudah buat. Nanti untuk next-nya izin ya untuk ke depannya nanti salah satunya itu nanti. Jadi Bu buat SPO-nya, nah nanti bisa lakukan pemilihan di ujian untuk supervisi besok. Jadi Bu sudah punya tuh SPO-nya. Iya Bu. Nah yang ini yang agak ini nanti PP-nya Bu. Karena Ibu nyuruh dia kan, kerjaan aja siapa Bu gitu. Misalnya Mas Ragil pas jadi PP nanti ya Bu, Ibu katimnya boleh tuh Bu. Iya. Jadi saya mengarahkan ke PP itu untuk melakukan intervensi tersebut. Kemudian saya evaluasi kembali apa yang sudah mereka kerjakan. Jika memang hasilnya tidak baik atau kurang baik, makanya saya harus mengendalikan supaya menjadi lebih baik. Gitu. Contohnya ya ini Bu, mengevaluasi respon klien setelah diberikan tindakan keperawatan dengan harapan target yang saya sudah buat di atas tadi tercapai. Kemudian Katim mendemonstrasikan kepada PP dalam melakukan tindakan keperawatan dikarenakan perawatan luka dengan gentamisin adalah teknik yang baru, sehingga Katim harus melakukan tindakan tersebut. Gitu. Karena PP ada yang kategori-kategori PK1, PK2 karena mereka belum berani. Iya, betul. Nah, ini yang ketiga adalah mengendalikan teknik menurunkan skala nyeri dengan teknik relaksasi musik. Karena dengan skala nyeri dengan teknik relaksasi napas dalam masih kurang maksimal dan pasien mengatakan terlalu lelah. Narik napas dalam terlalu sering. Kemudian saya mencoba dengan inovasi bagaimana dengan musik, jadi terapi musik yang nyaman atau dengan teknik relaksasi dengan pengobatan menyebutkan nama Allah atau asma Allah. Dikir ya Bu ya, teknik relaksasi dan Murotal. Murotal ya. boleh tuh kan keren boleh kan. Lah, apa sih yang enggak? Teknik relaksasi melulu saya udah bilang tuh kalau saya bimbingan KMBKDP itu hidung pasien bisa 4-5 teknik relaksasi terus ya. Iya, makanya kan yang mancing bukan hidungnya Bu, tapi mulutnya nanti. Betul. Kasih drakor Bu, BTS selalu musik aja Bu biar tidur tinggal kan nanti Bu. Betul. Baru sama perawatnya kayaknya ya. Iya, musik. Nanti diajak bicara, distraksi lebih
Itu Baik. bagus sekali. Begitu Bu, demikian yang saya sampaikan pada malam hari ini Bu, mohon bimbingannya dan arahan kembali. Itu Terima kasih. udah bagus kok Bu, bagus kok. Nah itu beberapa kegiatan yang teman-teman ketahui bahwa itu apa namanya itu adalah fungsi dari manajerial kita ya, baik sebagai Karu atau Katim. Nah ini belum ada konflik nih ya. Konflik juga tuh kita nggak berat sebelah, nggak boleh berat sebelah juga, susah tuh ya. Waktu saya itu juga saya susah sekali tuh karena semuanya teman gitu, seperti itu. Dan satu lagi adalah terkait legal etik perawat. Dan apa namanya norma-norma etik itu hati-hati ya. Tolong dihafalkan nanti yang mana masuk normal efisien, misalkan seperti itu justice. Boleh nanti teman-teman apa namanya melakukan pengendalian atau pengarahan itu silakan. Contohnya obat-obatan yang mahal itu terkadang jarang dikomunikasikan. Efek obat misalkan, kalau di maternitas tuh misalkan penggunaan apa namanya dexamethasone itu ada beberapa yang maaf gatal itu di area genitalianya itu jarang tuh dikasih tahu. Itu padahal berbuat baik ya. Seperti itu. Boleh nanti karena akan ada satu soal yang akan mengarah ke sana dan di UKOM biasanya itu keluar Pak. Itu selalu tuh norma etik itu selalu keluar, nanti ada kasus. Norma banyak Bu, kemarin berapa kali UKOM dari stasiun lain juga tetap ada norma-norma itu. Ya oke. Kalau soal PPNI kemarin yang saya bantu teman saya yang retaker itu di setiap stase betul kata Pak Budi, itu norma keluar terus Pak, betul. Tapi untuk di manajemen dia agak lebih Pak, agak lebih banyak dia. Lebih banyak ya Bu. Terus hafalkan juga mungkin ada di slide saya terkait dengan metode asuhan keperawatan modular primer. Nanti dia bisa di ruangan mana saja ya. Ini bocoran ujiannya loh. Jadi jangan sampai nggak berhasil nanti ujiannya minggu besok. Bu, ini rekamannya nanti kita dikasih kan Bu? Iya dikasih. Oke. Dikasih. Karena Pak Budi udah bisa layak untuk ujian sama Pak Ragil ya, Mas Ragil ya. Sudah Karu dan Katim kan? Udah secengar Wow. Benar. Belum Karu ya Bumi? Ya? Belum Ibu. Besok Bu. Besok Bu. Besok deh Karu. Hati-hati nih. Berarti nanti tuh teman-teman minggu ini zona masih belajar. Senin besok kita sudah ujian. Nanti saya kasih jadwalnya. Siap lagi ya Gil. Siapa aja kita ya Gil? Bu BC, Pak Budi nih nanti Bu Mia besok mau ini ya itu udah siap ujian berarti minggu besok ya. Jadi insya Allah. Makanya Bu mohon maaf. Apa tuh? Itu kan kemarin jadwal yang di-share Pak Budi itu kan saya dari misalkan dari Katim kemarin, sekarang hari ini Karu, besok Katim lagi gitu. Jadi mungkin besok kalau dirubah Katim yang lain gitu, orang yang lain gitu, atau itu bisa ya Bu ya? Boleh. Jadi nggak sesuai jadwal. Jadi biar muternya cepet gitu. Biar cepet boleh. Itu yang bawah-bawah tuh ya. Minggu depan kan sudah. Yang bawah-bawah kan belum semua Bu. Ini baru main hanya paling cuman 4 orang malah nih, baru 4 orang ini. Boleh Pak Budi teman-teman. Berarti besok saya share ke Ibu aja untuk siapa yang Karu Katim segala macam. Biar minggu besok udah bisa ujian. Ujiannya satu-satu ya. Kita nggak bisa berame-rame ya. Jadi nggak kayak gini ujiannya. Satu-satu ya. Ujiannya akan Karu dan langsung Katim izin, maaf. Jadi ujiannya langsung Bapak misalkan jadi Karu, tetap nanti ujiannya 2 kali Pak, Karu dan Katim sekaligus. Langsung dibuat tugas itu ya Bu ya? Ya, nanti dikasih waktu. Betul. Baik. Saya kasih kasusnya, silakan teman-teman kira-kira ini didemonstrasikan atau jawabannya apa saat untuk di 4P itu bagaimana ini? Itu soalnya pas ujian atau 1 hari sebelumnya Bu? Apanya untuk tuh menganalisanya, Pak? Untuk menganalisa soalnya. Saat ujian Pak. Aduh, Pak Budi ini bener loh, kalau udah nior ini ya luar biasa loh. Saya hampir saja mengklik tadi soalnya. Saya ingat, oh iya tidak ini direkam. Hampir saya kehilangan kesadaran loh Pak. Enggak, masalahnya kan. Enggak apa-apa Bu, coba deh Bu. GPS saya hampir saja menurun Pak. Boleh kali Bu dikasih lihat sedikit dulu contohnya kayak gimana Bu biar contohnya menganalisa. Kayak gimana ya? Contoh soalnya Bu. Kan minimal bisa melihat. Oke, ya oke lah. Kan belum tentu Ibu keluarin lagi soal yang ini. Wah iya ya betul ya. Ya kalau Ibu tiba-tiba besok ujian lupa keluar ini kan alhamdulillah udah bisa jawab. Siapa tahu rezeki kita ya Mas Mas Ragil ya. Betul. Oke lah.
Enggak, minimal kan ngelihat Bu soalnya kayak gimana. Tadi yang saya sebutkan saya itu ya Pak, jadi tolong asuhan keperawatan metode untuk kebiasaan perawatnya ya, metodenya harus tahu nanti. Nanti saya akan kasih salah satunya jumlah itu ya Pak, jumlah perawatnya, klasifikasi perawatnya, nanti teman-teman bisa diarahkan kemana dia. Jumlah perawat jadi sesuai dengan kebutuhan, sama jumlah pasien sesuai dengan kebutuhan. Sama pendidikannya. Bentar Pak. Oke. Buka nih. Mau jajan. Mau jajan. Celana gamis. Sama data itu ya Pak, nanti ada kasus, nanti dia masuk ke SBAR-nya yang mana ya Pak ya. Jadi saya kasih kasus, nanti tolong masukkan ini kemarin saya kasih yang Word saya ya Pak ya, masih ingat ya Pak Word saya. Nah itu nanti diklasifikasikan mana yang masuk ke S, B dan AR-nya. Oke. Satu ya Pak, contoh satu saja. Yes. Oke. Udah kelihatan? Oke. Kita nggak dikasih tahu jumlah pasien gitu Bu, enggak ya? Ini baru fungsi manajemennya Pak. Jadi, jadi nanti makanya tadi yang saya informasikan. Enggak, kirain saya cuma soal ininya cuma 4 aja Bu, pertanyaannya nggak ada yang lain Bu. Ada 20 Pak. Oh my God. Untuk Karu, 10 untuk Katim. Langsung pulang lagi deh. Iya, nanti menghitung Pak, izin menghitung juga Pak. Gilis rumus gilis ya. Boleh, ambil teman-teman catat saja rumusnya. Saya menunggu kok untuk rumusnya. Nanti kalau saya minta dihitungkan gilis, teman-teman sudah siap dan nggak banyak. Misalkan cuma 5 orang, ya 2 parsial, 1 mandiri, 2 yang total, kan hitungnya gampang. Kebutuhannya berapa? Oke, nah maka tadi yang saya bilang, tolong dihafalkan terkait fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan Severko. Ini akan berubah soalnya, betul Pak, dari logbooknya teman-teman. Saya nggak akan ngambilnya jauh di buku saya, tidak. Dari logbooknya teman-teman. Bisa jadi logbooknya Bapak saya ambil, saya jadikan soal. Nah mungkin Bapak ingat nih saat melakukan fungsi pengendalian ini. Wah soal logbook saya nih waktu itu di fungsi pengendalian gitu. Ternyata saya ingat malah logbooknya Bumi ya. Ya Pak ya. Jadi nanti saya fungsi-fungsinya saya akan masukkan. Oke, yang bagus Pak, yang bagus nanti logbooknya yang bagus. Salah satu contohnya tadi ya, tadi ada Bumia mengajarkan genamisin, nah itu kan jadi kasus tuh, bagus. Siap. Gitu. Fair ya, jadinya ya. Jadi saya nggak mungkin langsung pakai konsep, teman-teman pasti nggak jago di situ, ya kan? Maksud saya ya dari teman-teman semua nanti. Nah makanya masukkan untuk norma etiknya di logbooknya atau di asuhan keperawatannya. Jadi nanti saya akan tidak boleh nggak boleh berbohong, misalkan apa seperti itu. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Ibu, ujiannya dikasih waktu berapa jam? Ibu kan suka begitu. Selesainya Mbak Mia. Gimana ya? Oke. Iya,
Jangan sampai terburu-buru kan Bu, jadinya kurang maksimal kalau kayak begitu. Iya ya. Berapa jam ya? Nah makanya kalau misalkan mau agak lama nanti saya list dulu. Apakah sehari 2 atau sehari 3 dalam jam waktu yang berbeda. Oke. Saya Baik. kasih satu nih ya, konflik izin. Saya akan bertanya ada problem di ininya teman-teman. Oke. Nih. Perawat. Nah, ada konflik ya. Perawatan melakukan kesalahan. Oke, kira-kira karunya ngapain nih? Oh iya, itu KTD tuh Bu. Masuk KTD nih. Kemudian karunya ya melakukan investigasi dan membuat kronologis ya. IKP ya. Ini masuk ke dalam insiden keselamatan pasien. Kemudian kita melakukan grading Bu. Gradingnya masuk kemana? Hijau, biru, merah atau kuning. Iya. Investigasi sederhana. Oke, investigasi sebenarnya benar ya. Yang pertama adalah konfirmasi dulu. Karena ada yang senior dan junior. Itu kan dulu alurnya. Ceritanya bagaimana versi yang A sama versi yang itu nanti diitukan, kita temukan. Gitu ya, teman-teman. Bagus tuh, sudah tahu. Good. Bu Mia mah emang jago, Bu. Wih, makanya. Pak Ragil Mas Ragil masih bengong aja nih saya lihat. Ibu jangan salah, Ragil itu diem tahu-tahu besok udah paling jago, Bu. Benar. Memang dia. Saya dengerin senior gitu, Bu. Langkah lebih maju memang benar. Ya, itu bagus Bu. Ya, oke itu sedikit tentunya. Ada lagi nggak Bu soalnya Bu? Udahlah. Mau jawab nih Bu. Besok soalnya ini aja Bu ya. Bagus tuh, bagus tuh, udah oke semua.